Presiden Soeharto adalah presiden dengan masa jabatan terlama sepanjang sejarah. Beliau dijuluki sebagai The Smiling General atau Sang Jenderal yang selalu tersenyum. Tak ayal, di balik senyuman tersebut selalu tersirat jutaan pemaknaan bagi orang-orang di sekitarnya. Masa pemerintahan Presiden Soeharto dikenal sebagai masa Orde Baru, stabilitas nasional sangat terjaga. Namun masalah kebebasan berpendapat begitu dibatasi, media mendapatkan tekanan luar biasa, para aktivis dibungkam dalam diam. Namun, pembangunan di Indonesia terlihat makin bertumbuh dari waktu ke waktu. Pada era kepemimpinan Soeharto, seluruh elemen serta unsur pemerintahan berada pada presiden, di mana sang presiden memegang penuh fungsinya, dan karena itu jugalah Soeharto begitu disegani bahkan dari tingkat atas hingga ke tingkat bawah. Namun, ada fakta unik tentang peristiwa memalukan yang dialami Presiden Soeharto dalam lawatannya ke Jerman, dan rasanya tak ada aksi demonstrasi terhadap seorang presiden di Indonesia yang se-ekstrim seperti apa yang dialami Soeharto. Awal mula peristiwa tersebut terjadi ketika pameran dagang bertajuk Hannover Fair, yang dilangsungkan di Jerman pada bulan April tahun 1995. Dalam pameran tersebut, Presiden kedua Indonesia ini dijadwalkan untuk melawat ke sejumlah lokasi di Jerman, termasuk ke Museum Swinger, di mana saat itu kedatangan rombongan Soeharto ialah dalam rangka menyaksikan pameran lukisan Raden Saleh, sang maestro pelukis asal tanah air yang tersohor di Eropa di masa pendudukan Belanda di tanah air. Mendengar kedatangan Soeharto ke Jerman, para aktivis Amnesty Internasional yang bermarkas di London hendak ambil bagian dalam aksi unjuk rasa menolak kedatangan Soeharto, di mana kala itu kelompok ini juga menggandeng para aktivis Timur Timur dan memainkan isu pelanggaran HAM dalam operasi Seroja yang menewaskan warga sipil. Tepat pada tanggal 5 April tahun 1995, Soeharto yang ditemani oleh Ibu Negara dan sejumlah menteri-menteri di kabinetnya mengunjungi Museum Swinger di kota Dresden sesuai dengan agenda kedatangannya. Kala itu, Soeharto juga ditemani beberapa ajudannya seperti Kolonel Safri Syamsuddin dan Letnan Kolonel I Gusti Sweden. Untuk menuju ke dalam museum ternyata rombongan harus jalan setapak sekitar 100 meter, melewati jembatan kecil sebagai penghubung yang merupakan sarana taman dari museum tersebut. Saat itu terlihat pula ada belasan polisi Jerman yang turut berjaga sebagai bagian dari protokol wajib keamanan bagi tamu negara. Namun, di luar gedung, tiba-tiba massa yang entah dari mana datangnya nampak mulai berkumpul di gerbang Kronentor, yakni sebutan pintu masuk gedung museum tersebut. Kerumunan nyaris berjumlah 200 orang, yang mayoritasnya didominasi oleh anak muda warga negara Jerman dan beberapa nampak seperti orang Indonesia. Ternyata massa tersebut berkumpul dengan memiliki satu tujuan utama, yakni mempermalukan Presiden Soeharto di depan publik, yang dimana ini merupakan respon para aktivis tersebut terhadap kebijakan yang diambil oleh Indonesia, yang dianggap menjajah rakyat Timur Timur. Sialnya, jalur yang dilewati Soeharto adalah jalur para demonstran yang penampilannya lebih mirip seperti turis tersebut, hingga tak terlihat ada tanda-tanda awal yang mencurigakan. Bahkan pas pampres yang menemani sang presiden tidak berpikir akan ada gerakan protes dalam lawatan mereka ke Jerman. Dan dalam sepersekian detik, sekitar jarak 100 meter dari massa yang berkumpul, suasana kemudian berubah menjadi neraka bagi delegasi Indonesia. Ratusan orang tadi mengambil spanduk yang mereka sembunyikan dan menggelar demonstrasi dadakan. Bahkan, aktivis-aktivis tersebut memaki Presiden Soeharto dengan kalimat kasar,
serta tak sedikit pula yang mengeluarkan panci dan spatula dari tas masing-masing untuk menciptakan kegaduhan. Sebagian lagi massa yang tidak terkendali tersebut nekat melemparkan telur yang sudah mereka persiapkan. Pasukan pengaman presiden syok, payung segera dikembangkan demi melindungi sang presiden dan ibu negara. Bersamaan dengan itu, beberapa aktivis yang berasal dari Timur Timur yakni Luciano, bersama Vitor Tavares dan Jose Manuel, merangsek masuk. Vitor Tavares dan Jose Manuel mampu dihalau oleh Pas Pampres untuk mendekati Soeharto. Namun celaka ternyata Luciano sang aktivis muda justru dapat lolos dan dengan segera mengarahkan pukulan ke kepala sang presiden dengan tumpukan koran. Beberapa saksi sejarah peristiwa tersebut menuturkan bahwa wajah Soeharto memerah menahan rasa amarahnya ketika keluar dari museum. Ini bisa dimengerti karena Soeharto yang begitu ketat dengan tradisi Jawa selalu melihat dirinya sebagai raja yang memimpin sebuah negeri, dan bagi seorang raja, kepala atau prabu itu adalah bagian yang disucikan, pantang hukumnya menyentuh apalagi berani memukul. Persoalan ternyata belum selesai sampai di sana. Rombongan Presiden Soeharto yang mengamankan diri menggunakan bis ternyata masih dikejar oleh para demonstran. Sebelum bis hendak tancap gas pergi dari Museum Swinger, ternyata para demonstran sudah mengelilingi bis tersebut. Kemudian aksi menggoyang-goyang bis pun terjadi, di mana presiden dan rombongan berada di dalamnya. Bisa dibayangkan betapa marahnya Soeharto kala itu, juga betapa ketakutan para Pas Pampres yang dituntut untuk bisa sesegera mungkin menyelamatkan sang presiden dan juga menjaga martabat sang simbol negara. Pada saat itulah, sang diplomat paling terkemuka Indonesia yakni Ali Alatas, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia terlihat murka dan mengacungkan jari tengahnya kepada para demonstran. Dan hingga kini foto tersebut menjadi salah satu foto ikonik yang dikenang sebagai bagian dari insiden memalukan di Museum Swinger.